Selamat pagi, apa kabarnya saudara-saudara pagi hari ini? Kita kembali berjumpa dalam suasana sukacita pada hari Senin tanggal 20 April 2020. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan sebagai santapan rohani kita pagi hari ini. Kita sebelumnya mempersiapkan hati, memberi waktu sejenak untuk mendengarkan sabda penguatan dari Tuhan dalam meniti dan menata kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita pada pagi hari ini. Mari memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur bahwa sampai pada detik ini Engkau masih memperkenankan kami menjalani kehidupan, boleh mewarisi kehidupan sampai pada saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana adanya kami. Kami bersyukur bahwa hari ini Engkau membangunkan kami dari istirahat kami. Kami boleh memperoleh kekuatan, kesegaran daripada Tuhan, melanjutkan hari kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai pedoman, dan sebagai santapan rohani kami. Kuasa Roh Kudus-Mu akan membimbing kami semua. Karena itu ya Allah, Roh Kudus, arahkan pikiran kami, fokuskan kami untuk memahami kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan kita akan dengarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan demikian berbunyi. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini akan kita renungkan dengan sebuah tema kesaksian yang meyakinkan. Kasaabian tu mepamanapa kutole pala masatoraya kasaabian tu mepamanapa, kesaksian yang meyakinkan. Saudaraku yang kekasih, menjadi seorang saksi dalam satu perkara bukanlah hal yang gampang atau sesuatu yang tidak mudah. Banyak orang yang tidak mau menjadi saksi karena dengan alasan tidak mau repot, tidak mau dibawa ke sana kemari,
menghabiskan waktu, tenaga, materi ketika seseorang ditunjuk untuk menjadi saksi. Namun, ketika seseorang harus menjadi saksi, maka ia harus benar-benar mengetahui akar permasalahan menyangkut perkara yang akan diselesaikan. Karena sebagai saksi yang benar, ia tidak boleh merekayasa sebuah masalah atau perkara. Ia harus mengetahui benar-benar fakta yang ada dalam setiap perkara itu. Saudara-saudara kekasih, jika demikian memang seorang saksi harus mampu menyampaikan informasi, fakta yang dapat meyakinkan semua pendengarnya. Saudara-saudara, Paulus dengan tegas memberikan kesaksian tentang kebangkitan orang mati. Hal itu disampaikan kepada orang percaya yang ada di Korintus, yang telah dipengaruhi oleh orang lain yang tidak meyakini adanya kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya menjadi dasar utama pengajaran Paulus mengenai kebangkitan orang mati. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu kemarin, Rasul Petrus pun menekankan tentang sebuah fakta, sebuah keyakinan, dan menyampaikannya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang percaya yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Karena ia melihat secara langsung dengan mata kepalanya bersama dengan saudara-saudaranya yang lain tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara-saudara, walaupun Rasul Paulus secara tidak langsung tidak melihat fakta kebangkitan Yesus, tetapi dengan imannya, dengan perjumpaannya dengan Yesus ketika ia menuju ke sebuah tempat di Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen di sana, ia menjadi seorang yang betul-betul berjumpa, bahkan dalam istilah yang disampaikan bahwa ia ditangkap oleh Yesus, sehingga ada perubahan total dalam kehidupannya. Dan ini menjadi sebuah kekuatan dan motivasi yang sungguh-sungguh yang dinyatakan oleh Rasul Paulus untuk menyampaikan berita kebangkitan Yesus itu kepada jemaat-jemaat yang telah menjadi daerah penginjilannya. Salah satunya adalah jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Saudara-saudara, kesaksian itu tak terbantahkan karena sudah dibuktikan oleh Yesus. Jadi Paulus tidaklah mengada-ngada dan mengarang kesaksiannya mengenai kebangkitan. Paulus memberikan penjelasan yang baik untuk meyakinkan orang dia menjadi saksi yang baik. Bahkan bukan asal memberi kesaksian, tetapi ia dengan penjelasannya yang luar biasa dilakukannya demi meyakinkan orang yang ragu akibat pengajaran orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, atau bisa disebut sebagai saksi-saksi palsu. Itu berkuasa dan memberikan pemahaman pengajaran palsu kepada orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, diberi tugas untuk menjadi saksi dalam memberitakan Injil Kristus. Salah satunya ialah meyakinkan diri kita dan orang lain mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Kita harus meyakini secara pribadi kita, barulah kita bisa menyatakannya, menyaksikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara kekasih, memang tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus, menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Memang tidak mudah menjadi saksi yang bisa memberitakan tentang kebangkitan Yesus, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena tentunya ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang harus kita hadapi dalam menyaksikan
kebangkitan Kristus atau menyaksikan firman Tuhan itu. Karena itu kekuatan kita adalah selalu membaca firman Tuhan, selalu bertekun di dalam iman untuk terus menghayati dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita semakin kuat untuk menjelaskan, untuk mengajarkan kebenaran di dalam Yesus kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Karena itu saudara-saudara, teruslah menyaksikan berita kebangkitan Kristus, meyakinkan saudara-saudara kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Dialah juru selamat, dialah Tuhan kita satu-satunya. Selamat bersaksi, selamat menyatakan kebenaran, baik itu di dalam perbuatan, dalam tutur dan kata kita dan sikap hidup kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Allah kekasih jiwa kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu yang memberi semangat, kekuatan kepada kami untuk menyaksikan kebangkitan Yesus, menyaksikan dan memberitakan kepada dunia ini bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami percaya kekuatan Roh Kudus akan membimbing dan memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.